Dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sewaktu aku sedang tidur, aku bermimpi berada di surga. Tiba-tiba ada seorang wanita yang sedang berwudu di samping sebuah istana. Maka aku bertanya, kepunyaan siapakah istana ini? Lalu orang-orang menjawab, kepunyaan Umar. Lalu aku teringat kecemburuannya, maka aku berpaling dan pergi. Maka Umar menangis dan berkata, apakah kepadamu aku cemburu ya Rasulullah? Pertanyaan, maksud kecemburuan ini pada siapa? Sedang Umar adalah seorang pemuda dari Quraisy juga. Nabi itu kok, Nabi bermimpi ya, melihat Umar itu yang selalu sangat kecemburuannya. Tidak dijelaskan di itu kecemburuannya pada siapa, nggak dilihat. Dan Nabi begitu. Dan Umar kan mengelak, apakah padamu saya bercemburu ya Rasulullah, kan gitu lah. Sudah dipaham gitu aja. Jadi menurut penilaian Nabi, Umar itu orang yang sangat cemburu. Ya, cemburu. Cemburu itu bisa bermacam-macam. Salah cemburu agama bisa, ya. Tapi Umar mengatakan, ya Rasulullah, apa saya cemburu kepadamu? Ya, apalagi? Sahabat Umar memiliki sifat keras dan tegas, sedang Abu Bakar memiliki kelembutan hatinya dalam tabiatnya. Dari dua sifat atau tabiat sahabat tersebut, semuanya adalah utama. Lalu bagaimana menyebarkan atau mendakwahkan Islam ini? Apakah dengan bertahap, yaitu diawali dengan lemah lembut, kemudian disampaikan dengan tegas, Ustaz? Lemah lembut itu bukan berarti tidak tegas. Ya, Islam itu selalu tegas. Abu Bakar walaupun lemah lembut tapi orangnya tegas. Jangan dikira tidak tegas. Maka ketika Rasulullah wafat, khalifah yang pertama diangkat oleh umat Islam pada saat itu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama setelah Nabi wafat. Ketika itu ada sekelompok orang sudah tidak mau membayar zakat setelah Nabi wafat, itu tidak mau membayar zakat. Abu Bakar nyatakan orang yang sudah tidak mau membayar zakat itu berarti sudah murtad, harus diperangi. Jadi tegas itu, jangan dikira lemah lembut terus. Lemah lembutnya kayak wong Jawa kene ya. Apa-apa gelem kuwi. Ya ta? Ajur-ajar wis melu kono iya, melu kene iya. Itu pelacur. Pelacur ini melu kono gelem. Yang penting siapa sing akeh duite kan itu kan. Nah, kalau Islam enggak. Walaupun lemah lembut, yang halal tetap katakan halal, yang haram katakan haram. Yang dilarang oleh agama tetap dijauhi, yang dibolehkan dikerjakan. Tidak pernah talbisul haqqa bil batil, mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Lah orang Islam yang dicampuri kejawen tadi itu talbisul haqqa bil batil. Islam ya jalani, kejawennya jalani. Jadi itu ditampur aduk. Islam enggak pernah begitu itu. Jadi lemah lembut itu bukan berarti tidak tegas. Hanya sifat Abu Bakar dengan Umar memang lain. Abu Bakar itu orangnya lembut, mudah menangis, ya. Kalau baca ayat-ayat Quran mudah menangis. Maka ketika Umar diangkat, Abu Bakar disuruh menjadi Nabi untuk menggantikan sholat sebagai imam, karena Nabi waktu sedang sakit. Putrinya Abu Bakar namanya Aisyah, istrinya Nabi, usul kepada Nabi, ya Rasulullah, jangan Abu Bakar ayahku, ya, orangnya sangat lembut, nanti menyusahkan makmumnya kalau dia jadi imam. Ya, sebab kalau dia membaca ayat-ayat kan sering menangis, sujud sering menangis, nah nanti kan menyusahkan makmumnya. Tapi Nabi tetap Abu Bakar. Terus ada lagi
suruh mengusulkan Hafsah. Hafsah itu putrinya Umar. Sampaikan kepada Nabi. Maksudnya suruh mengusulkan jangan Abu Bakar. Karena Abu Bakar ya seperti sama. Tapi Nabi tetap tegaskan. Abu Bakar jadi imam. Kamu jangan seperti putri-putri zaman Nabi Yusuf. Ya, zaman Nabi Yusuf maksudnya apa? Membujuk Yusuf tahu untuk ini, untuk itu, untuk lah. Ini membujuk Nabi untuk mengalihkan pendapatnya. Jangan Abu Bakar yang itu menjadi imam, tapi Nabi tetap tegas. Walaupun Abu Bakar itu orang yang lembut, mudah menangis, tetapi Nabi tetap pilih yang menggantikan imamnya. Waktu salat itu adalah Abu Bakar. Lembut orangnya. Jadi jangan salah paham, nek lembut itu terus manut masyarakat. Tidak, walaupun lembut tetapi tegas, tidak pernah mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Islam tetap tegas, hanya penyampaiannya jangan lemah lembut tapi tegas. Apalagi waktu Nabi tidur, bermimpi melihat sebuah istana, kemudian di terasnya ada wanita. Kemudian Rasulullah bertanya, kepunyaan siapa istana ini? Wanita itu menjawab, kepunyaan Umar. Walau ini hanya mimpi, apabila yang mimpi itu Rasulullah, seolah-olah itu beneran. Pertanyaan, apa kebaikan atau keajaiban Umar sehingga Rasulullah memimpikan Umar seperti itu? Ustaz? oh banyak. Sudah dikatakan di sana. Jadi Abu Bakar itu sudah dikabarkan. Rasulullah Abu Bakar itu masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, gitu loh. Ya. Orang yang masuk surga tentu banyak kelebihan, terutama amal kebaikannya. Terus ada sahabat yang Nabi yang bertanya, hadis yang halaman berapa tadi? Ya. Yang Nabi mengatakan kamu akan bersama orang yang kamu cintai tadi loh. Halaman 8. Ya halaman 8 coba dibaca. Dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang datangnya hari kiamat. Orang laki-laki tersebut bertanya, kapan datangnya kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, apa yang telah kamu persiapkan untuknya? Ia menjawab, tidak ada sesuatu yang saya persiapkan selain bahwa saya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Anas berkata, maka tidak pernah kami merasa gembira dengan sesuatu sebagaimana kami merasa gembira ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Anas berkata, saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, dan saya berharap bisa bersama mereka karena cinta saya kepada mereka itu, walaupun saya tidak beramal seperti amal-amal mereka. Ya itulah. Jadi Anas katakan pada Nabi, kapan datangnya kiamat? Nabi bertanya, kamu kok nanyakan kapan hari kiamat datang itu? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Tidak ada yang dipersiapkan kecuali aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Nabi mengatakan, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kalau memang kamu cinta kepada Rasulullah, nanti kamu akan masuk surga. Cinta kepada Rasulullah ini bukan hanya ucapan saya cinta kepada Nabi, bukan. Ya, kalau cinta kepada Nabi berarti apa? Melakukan, meniru apa yang dilakukan oleh Nabi, melakukan. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan dalam kehidupannya. Kalau kamu mencintai Allah, mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Ya dah? Maka Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni."
Katakanlah Muhammad, kalau kamu cinta Allah, ikuti aku ini aku Nabi. Nah, kalau kamu mengikuti Nabi, pasti dijamin masuk surga. Jangan hanya mengatakan cinta pada Nabi, tapi kalau diajak mengikuti Nabi, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Katanya cinta pada Nabi, suruh mengikuti apa yang dicontohkan Nabi, jawabnya cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Nah, itu namanya tidak cinta kepada Nabi. Walaupun kamu setiap hari membaca sholawat Nabi, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi tidak mau mengikuti, itu bukan cinta. Orang yang mencintai Nabi itu mengikuti apa yang dilakukan Nabi, apa yang diwariskan oleh Nabi, nah itu diikuti. Nabi wariskan Al-Quran dan sunnahnya, maka diikuti. Quran dan sunnah itu dipegang teguh. Sampai Nabi mengatakan pegang teguh dengan gigi gerahamu, diamalkan betul dalam kehidupan. Maka kalau dipanggil, diperintah, diikuti, mari ikuti Allah, ikuti Rasul, jawabnya sami'na wa ata'na, begitu. Orang kok mari ikuti Allah dan Rasul, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, cukup bagi kami, tidak usah mengikuti Nabi, tapi aku mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami. Walaupun kalau nama Nabi disebut kamu sholawat, tapi ikuti perbuatan Nabi tidak mau, itu tidak mencintai Nabi, menghina Nabi itu namanya. Oh, suruh mengikuti kok nalah saya mengikuti bapak-bapak saya saja. Bapak saya kejawen ya saya jawen gitu. Nah, tidak bisa itu. Tidak boleh. Maka orang yang mencintai Nabi, ya, terus dia mengatakan saya mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Kelebihannya Umar apa kok masuk surga? Oh, banyak kelebihannya, sampai Nabi mengatakan setan itu kalau lihat Umar lari, setan itu. Ya, kalau misalnya Umar lewat jalan ini, setan enggak mau, setan kepethuk Umar nyimpang jalan ya. Jadi setan itu dengan Umar takut sekali. Kalau dengan kita kan kompromi setan itu. Nah, setan kompromi, udah kerjasama lah. Kalau dengan Umar melihat saja sudah lari terbirit-birit. Nah, itu kelebihannya. Maka tidak bisa untuk berbuat maksiat, karena semua kejahatan, kemaksiatan itu bujuk rayunya setan. Nah, karena setan ketemu Umar sudah lari, takut dia tidak mau membujuk Umar. Apalagi halaman 7. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu ketika saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di sebuah kebun di antara kebun-kebun di Madinah, lalu datang seorang laki-laki minta dibukakan pintu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukakanlah pintu untuknya dan sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Lalu aku membukakan pintu untuknya. Ternyata dia adalah Abu Bakar. Lalu aku sampaikan kabar gembira kepadanya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun memuji Allah. Kemudian datang lagi seorang laki-laki minta dibukakan pintu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukakanlah pintu untuknya dan sampaikanlah kabar gembira kepadanya dengan surga. Lalu aku membukakan pintu untuknya, ternyata dia adalah Umar. Lalu aku sampaikan kabar gembira kepadanya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun memuji Allah. Kemudian datang lagi seorang laki-laki minta dibukakan pintu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukakanlah pintu untuknya dan sampaikanlah kabar gembira kepadanya dengan surga atas cobaan-cobaan yang menimpanya. Ternyata dia adalah Utsman. Lalu aku sampaikan kepadanya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun memuji Allah. Kemudian dia berkata, Allahummal musta'an. Allah adalah Tuhan yang dimohon pertolongannya. Pertanyaan, cobaan apa yang ditimpa oleh Utsman
dan cobaan apa saja yang masuk dalam kategori atau tergolong yang ditimpa cobaan untuk masuk surga, Ustaz? Coba dibaca surat Al-Baqarah ayat 114. Surat Al-Baqarah ayat 214. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Itu syarat masuk surga. Apakah kamu mengira masuk surga sebelum pernah datang kepadamu ujian, cobaan, seperti yang pernah didatangkan oleh Allah pada orang-orang yang dahulu? Mereka ditimpa malapetaka, ya, ditimpa penderitaan di dalam mengamalkan Islam, ya, ditekan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik di dalam mengamalkan Islam, dituduh merusak agama nenek moyang, dituduh tidak umum, macam-macam lah sampai diusir. Nabi pun ngalami begitu kan, sahabat-sahabat Nabi pun ngalami begitu. Juga beratnya cobaan sampai orang-orang yang beriman dan Nabi mengharap sangat pertolongan Allah. Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah ini? Langsung disaut oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Ya, kalau betul-betul bertahan sabar dalam menegakkan agama Allah, walaupun diguncang, ditekan, dianiaya, diusir, dicaci maki dan sebagainya, tetap bertahan dalam agama Allah, tetap dalam kesabarannya, pertolongan Allah pasti akan datang. Nah, itu menggambarkan dari orang mengamalkan Islam itu pasti akan ada cobaan. Ahsiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa mengira kamu? Apa kamu mengira kalau kamu sudah mengatakan amanah, saya beriman, kamu tidak akan diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim wala ya'lamanallahu ladzina shadaqu wala ya'lamanal kadzibin. Ya, sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sehingga dengan ujian itu akan tampak siapa yang imannya benar, siapa yang imannya kadzib, bohong. Jadi untuk masuk surga syaratnya harus berani menghadapi ujian, cobaan, kadang-kala sampai penderitaan dalam mengamalkan Islam. Ya. Kalau saudara ingin masuk surga, melakukan agama Islam di kampungnya baru dikatakan, wah kuwi wong ora umum, ngono wis wedi. Kuwi orang masyarakat tidak bermasyarakat, ra umum wong, kucilkan aja, dah nek mati aja dikubur, ngono wis takut. Apa mengira begitu kamu akan masuk surga? Tidak ada tempat surga untuk orang semacam itu. Ya. Maka orang-orang dahulu betul-betul mengalami cobaan. Namanya Habab bin Arad dan mengamalkan itu. Saat itu masih di Mekah. Badannya itu diselomoti, disengat dengan besi yang dipanaskan.
menguatkan gegernya sampai banyak tempat luka-luka itu. Karena somot itu. Saat itu di Mekah belum ada perintah perlawanan. Nah, tunjukkan kepada Nabi badannya luka-luka karena api yang dipanaskan tadi. Disomotkan, besi dipanaskan, disomotkan di tempat punggungnya. Tunjukkan pada Nabi. Apa kata Nabi? Sabarlah. Orang-orang yang dahulu sabar. Menentukan agamanya, ada yang digerasi kepalanya sampai belah badannya jadi dua. Gaji kepala, ada yang disisir besi. Kepalanya dengan sisir besi itu sampai melupas kulit kepalanya. Dalam mempertahankan iman. Ya. Nah, kalau kita kan enggak sampai begitulah. Paling dirasani tanggane, digrenengi, kondangan ra diundang. Paling kan cuma gitu. Wes ora bermasyarakat. Kucilkan saja, dibekot. Itu wes wedi. Terus nek suaminya berani itu bojone sing rawani. Pak, urip kok kaya ngene to, Pak? Kabeh wong do ngrasani. Wis melu elek ya apa mung gedak-gedek dela itu berkate kok. Nah, takut kah? Takut. Apa yang ngono ya, Bu? Nah, janjine surganya rak besok to, Pak? Udah takut. Nah, orang ahli surga semua mendapat cobaan, ancaman. Tadi Nabi mengatakan, bentar, dodok ya, buka pintu, buka. Katakan sama dia, kalau sudah masuk katakan, kamu nanti akan kabar gembira buat kamu masuk surga. Oh ternyata Abu Bakar. Ya, diberitahu yang buka pintu tadi, kabar gembira buat kamu, surga untuk kamu. Abu Bakar, alhamdulillah, berita surga kan senang itu. Apa cobaan Abu Bakar? Abu Bakar itu orang yang hijrah bersama Nabi, masuk ke sebuah gua ketika dikejar oleh orang-orang musyrikin, orang kafir di dalam gua itu. Ya, sampai Abu Bakar yang menutup lubang yang ternyata ada ular. Ya, sampai Abu Bakar menangis, mencucurkan air mata. Daripada ular nanti mematuk Nabi, biar saya saja. Pokoknya Nabi jangan sampai diganggu oleh apapun. Ya, nah, dikira Nabi, Abu Bakar nangis itu karena takut, karena kaki-kaki musuh sudah tampak di atas gua itu. Yang mengejar Nabi dan Abu Bakar tadi, zaman dulu kan belum ada bangunan seperti sekarang, pohon-pohon belum ada, sehingga jauh memandang itu tampak, dikejar. Nah, setelah di dekat gua loh, tadi tampaknya kok setelah di gua, dekat gua ini hilang, mungkin masuk di dalam gua ini. Jadi orang-orang di atas gua sudah memperkirakan masuk di atas gua ini. Ketika itu Abu Bakar menangis, dikira takut. Nabi bilang, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, kamu jangan khawatir, Allah bersama kita. Padahal nangisnya bukan karena takut, karena dipatuk ular. Tapi tidak ngomong Abu Bakar. Nah, Allah dalam menyelamatkan hambanya yang ada di dalam gua itu, pintu gua tadi ditutup dengan apa? Sarang laba-laba. Ya, sehingga musuh tadi sebenarnya sudah mau masuk ke gua, tapi melihat sarang laba menutup itu, pikirannya berubah. Tidak mungkin kalau ini sarang laba-laba, kalau ada orang masuk mesti rusak. Ada sarang laba-laba yang menutup gua ini berarti tidak ada orang yang masuk. Tambah lagi, diingat dari atas itu, di bawah dasar gua tadi tampak banyak burung, telur burung merpati yang memenuhi. Lah kalau masuk orang kepidak mesti pecah itu. Enggak, jadi tidak jadi masuk akhirnya. Jadi Allah mau menyelamatkan hambanya itu rasa anggo pagar besi cukup, sarang laba-laba itu sudah selamatkan. Nah itulah. Jadi Abu Bakar yang menemani Nabi hijrah itu. Utsman juga begitu. Utsman itu berat juga.
dalam menghadapi tantangan-tantangan. Malah pada zaman pemerintahan Utsman, dianggap Utsman itu bersekongkol. Ya. Untuk apa itu? Mengadakan kudeta, seolah-olah tidak apa? Waktu jadi pemerintahan itu yang seolah-olah nepotisme. Tuduhan macam berat itu pada Utsman. Dan Utsman itu adalah menantu Nabi. Menantu Nabi. Sampai 2 kali jadi menantunya Nabi. 2 kali maksudnya, si Nabi yang pertama anak Nabi meninggal, ganti serahkan istri putri Nabi lagi. Sampai Nabi mengatakan andai kata anak perempuan saya banyak, kemudian jadi istrimu mati, ganti tak kasihkan anak saya lagi, tak kasihkan anak lagi. Jadi cintanya Nabi kepada Utsman. Abu Bakar, Umar juga begitu. Banyak semua mereka beliau-beliau itu dalam perjuangan menegakkan Islam, mengorbankan seluruh kekuatan hartanya. Abu Bakar menyerahkan semua hartanya untuk sabilillah. Sampai ketika itu ditanya, kamu serahkan semua hartamu, apa yang ada pada kamu? Saya tinggal punya Allah dan punya Rasulullah. Umar juga menyerahkan semua hartanya untuk itu, diterima oleh Nabi separuh. Utsman juga begitu. Ya, seluruh harta kekayaannya. Ini semuanya para sahabat-sahabat Nabi itu untuk perjuangan untuk Islam itu cong semua. Nah kita untuk Islam itu menyerahkan apa? Coba dipikir. Wis tahu andil apa untuk Islam ini? Mau infak TV 1.000 dicabut lagi kok. Mungkin ada kan? Ada yang tanya akad pagi itu. Sebetulnya mau infak. Sire mau infak 10 atau berapa kok 100 batu melebu gelo. 100.000. Nah, jika yang melebu kota ora iso dijiko. Tapi kalau memang kamu apa itu merasa kecewa, ya nanti minta yang ngurus itu nanti jujul 90.000 gitu loh. Maka jauh toh perbandingan kita dengan sahabat-sahabat Nabi. Nah Allah mengatakan, apa mengira kamu akan masuk surga seperti ini? Surga 10.000 kira-kira. Nah, maka surga itu sudah. Sahabat dahulu ada suatu riwayat sedang peperangan, sedang dia istirahat, sedang makan kurma di genggaman tangannya ini sambil istirahat. Kemudian tanya pada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya maju perang, kemudian mati, apa yang boleh? Kamu mati, kamu surga. Langsung rindunya dengan surga itu, dia menghabiskan kurma 1 genggamnya itu tidak sampai, tidak tahan, tidak sabar. Akhirnya kurma tadi dibuang, maju perang, akhirnya mati. Masuk surga. Ada pengantin baru, sedang senang-senang sedang bermusyawarah dengan istrinya, habis kumpul sama istrinya, langsung mendengar seruan untuk perang, langsung dia selesai kumpul sama istrinya juga mempersiapkan peralatan perang, suaminya berangkat perang, mati dalam peperangan. Akhirnya Nabi perlihatkan, ya, orang tadi dimandikan oleh bidadari dari surga. Karena dia tadi habis bersetubuh dengan istrinya, belum sempat mandi, sudah perang, akhirnya dimandikan bidadari dari surga. Ya, itu indah sekali. Ada sekarang kita pengantin anyar kok perang itu. Ya, pengantin anyar, jadi guru daerah apa, jadi guru apa tugas. Makanya kayak cuti 14 hari nih pegawai negeri itu tuh. Cuti. Malah cuti orang nyambut gawe. Apa meneh kok ditinggal perang ngono. Mas engko nek mati aku ya dadi rondo. Pamit sik. Nah, ini cintanya kepada dunia lebih kita itu. Lah maka Allah mengatakan, apa kira kamu begitu akan masuk surga? Surga itu tidak semurah itu. Maka saya katakan kalau saudara ngaji itu diamalkan, pasti ada ujian.
Ya, mesti beda di tengah masyarakatnya kalau mengamalkan. Dulu tidak, sekarang mengamalkan. Mesti beda. Lah berbeda itu mesti mendapat cobaan. Diolok-olok tanggane. Kandake wong ra lumrah. Ora umum, ora masyarakat. Senek mati arep mendem dhewe, gitu. Lah krungu gitu aja sudah panas ning kuping itu. Mikir sampe dina rasanan karo bojone piye ya Bu awake terus ngaji apa ora ya nek ngaji dirasani ki ya ora enak. Ya ta? Kan kepenak gabung apa-apa melu ning kono kanggo lelak penak. Pilih endi? Nah, itu kan. Maka orang mengamalkan Islam dalam kehidupan itu pasti akan diuji. Apalagi Nabi mengatakan sayati ibadah al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Dulu Islam itu ketika baru datang nyeleneh, asing, tidak umum. Nanti akan ada suatu zaman orang mengamalkan Islam apa adanya tanpa asing lagi. Tidak umum lagi, mesti banyak orang yang mencemooh wong ora umum. Tapi Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba. Bahagia orang yang tidak umum. Nah, kita kalau baru dikatakan orang tidak umum ngono wis rekoso uripe. Tapi ya apa ora diundang. Dijak seneng ati awake dhewe mati sing ngubur sapa. Ngono wis deg-degan. Padahal sudah tak kandhani bola-bali. Kalau kita mati itu tidak perlu mikir dikubur sapa, dikubur di mana, tidak perlu mikir. Orang mati itu tidak usah mikir saya nanti dikubur apa tidak. Orang mati itu dikubur dan tidak akan mau saja. Karena kalau sudah mati itu urusannya yang hidup. Mulai jangan takut yang mau diagar-agari ben sone mati ben mendem dhewe. Itu tidak usah takut. Orang dipendem ya gelem kok wong mati. Ya ta? Apa kalau dari pendem bisa protes? Enggak kan? Dipakake asu mbak wis biyen nek karepe. Pendem ya biar. Itu kalau orang mati tidak dikubur yang dosa siapa? Yang hidup. Orang mati udah ndak punya urusan. Jadi wong mati tugasnya mau mati. Wis ora duwe tugas ngubur atau ndak punya tugas apa? Tugasmu mati wis. Nah, yang urusan penguburan itu urusannya yang urip. Maka ndak usah takut. Padahal dia diagar-agari sing ngubur sapa no takut sudah. Apalagi ada berita orang ngaji di MTA lo dikubur di kuburan itu ra entuk. Ya. Maka saya anjurkan kalau dikubur kuburan itu tidak boleh, kubur yang pekarangan ini dewe-dewe. Ya tidak apa-apa dikubur di pekarangan. Kurang malah medeni tangga-tanggane itu. Ya. Alhamdulillah sekarang warga MTA sudah sadar. Sudah beli tempat untuk pekuburan. MTA di sini sudah beli tempat di Boto, Karanganyar sana. Kemarin sudah tambah penduduk satu lagi kemarin. Ya, ya orang yang hidup ini semua bakalnya mati mesti golek enggon kok. Ya, maka itulah. Terus ini juga ada di Polokarto juga sudah ada kuburan Muslim. Mata kau nulis ya kuburan yang nanti bukan untuk kubur orang MTA saja, siapa aja boleh asal Islam dan sholat. Maka tak akan nulis kuburan Muslim sholat gitu loh. Nek sing ngaku Islam ora sholat nggak boleh dikubur di situ. Nah, tadi Islam sing sholat, nek ora sholat walaupun Islam nggak boleh dikubur. Di situ nggak boleh, itu khusus wong sholat. Ya. Maka jangan takut. Jadi orang masuk surga pasti melalui ujian-ujian. Ya, apalagi? Brosur halaman 4. Dari Muhammad bin Sa'ad bin Abu Waqqas dari ayahnya ia berkata, Umar bin Khattab pernah datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin beliau untuk masuk. Pada waktu itu ada beberapa orang wanita Quraisy sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para wanita itu berbicara dengan suara keras yang melebihi suara beliau. Setelah Umar bin Khattab meminta izin untuk masuk,
para wanita itu berdiri dan segera menurunkan hijab. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Umar untuk masuk. Lalu Umar masuk. Pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Maka Umar bertanya, apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya heran dengan para wanita yang tadi berada di sisiku. Ketika mereka mendengar suaramu, mereka segera menurunkan hijab. Maka Umar berkata, engkau yang lebih berhak untuk mereka takuti ya Rasulullah. Kemudian Umar berkata kepada para wanita tersebut, hai para wanita yang memusuhi dirinya sendiri, apakah kalian tidak takut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para wanita itu menjawab, iya, karena engkau lebih keras dan lebih kasar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar wahai Ibnul Khattab, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah setan berjalan lalu bertemu denganmu di satu jalan, melainkan ia mencari jalan lain yang tidak kamu lewati. Pertanyaan, mohon dijelaskan pada kalimat mereka menurunkan hijab, kemudian yang kedua wanita yang memusuhi dirinya sendiri. Ini mohon dijelaskan. Jadi menurunkan seperti ini lah Ibu ya. Hijab dibuka. Hai. Hijab itu tabir yang menutup gini ya. Ketika dia berbincang dengan Rasulullah, banyak wanita-wanita ya bertatap muka beginilah. Ada hijab. Tahu dengar suara Umar minta izin masuk, langsung hijab itu diturunkan. Ben aja nganti weruh Umar gitu loh. Nah, terus Nabi tertawa kan. Loh, tadi gini baik-baik bareng Umar minta izin masuk, Rasulullah mengizinkan masuk, itu ditutup semua. Nah, terus Umar tanya, apa yang menjadikan kamu tertawa ya Rasulullah? Saya heran wanita-wanita itu. Tadi di sisi saya ngomong biasa, baik. Begitu kamu masuk ditutup hijabnya itu. Nah, Umar, ya Rasulullah sebenarnya engkau yang lebih ditakuti daripada aku. Gitu tak? Maka Umar tanya, apa ya wanita, para wanita yang memusuhi dirimu sendiri. Maksudnya memusuhi dirinya sendiri kan membuat seolah-olah membuat ada musuh masuk gitu seolah. Padahal Umar bukan musuh. Maka kamu menempatkan diri seolah-olah ada musuh yang harus menutup kamu seolah ada musuh masuk. Memusuhi dirimu sendiri kan. Ya tak? Terus ditanya, apa kamu tidak takut pada Rasulullah? Iya, ya takut, tapi Rasulullah tidak seperti kamu kok gitu loh. Kamu itu keras dan kasar gitu. Jadi wanita-wanita melihat Umar yang keras dan kasar itu lebih baik rasa weruh rupane gitu loh. Gitu. Jadi sifat Umar terkenal keras dan kasar. Nah, setelah itu Umar mungkin mau menjawab atau mengelak, kata ya betul ya Umar. Nabi menekankan, bukankah kalau setan ya berpapasan kamu di jalan, setan tidak mau terus mengambil jalan lain. Jadi ada satu jalan Umar ya, setannya mau lewat, pilih-milih jalan dia orang ketemu kalau Umar gitu. Wedi. Nah itulah. Jadi maksudnya Umar itu memang terkenal orang keras dan tegas. Tidak sekedar tegas, keras juga. Maka ketika Umar masuk Islam, sebelum masuk Islam, orang-orang yang sudah masuk Islam ketika Umar masih kafir itu takut, pura-pura. Jadi ketemu Umar, urung berani menampakkan. Tapi setelah tahu Umar masuk Islam, orang-orang yang tadinya Islam secara sembunyi-sembunyi terang-terangan. Terus Umar waktu itu mengadakan pawai umat Islam di kota Mekah. Ya dah? Umar dengan membuat halu-halu dengan suara. Siapa yang menyentuh bahasa itu baik yang paling depan atau paling belakang. Biasanya goda yang paling buri, bahasa paling buri itu goda. Maka Umar katakan, siapa yang mau menggoda sahabatku dalam berbaris ini, sekalipun barisan yang paling belakang, pedangku yang akan menegur lehermu.
Jadi takut kabeh. Umar masuk Islam, dah. Orang-orang yang benci kepada Islam karena Umar masuk Islam terus takut. Lah orang yang tadinya masuk Islam masih sembunyi-sembunyi, ketika tahu Islam, Umar masuk Islam, terus berani menampakkan diri. Nah itu memang terkenal keras dan tegelan Umar itu. Maka ya setan-setan takut. Nah itu ketika itulah Nabi pernah berdoa kepada Allah ketika Umar masih kafir. Mohon ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan orang yang engkau cintai. Apakah Abu Bakar, apakah Umar, apakah Abu Jahal. Abu Jahal, Umar itu terkenal orang keras ketika kafirnya. Maka Nabi berdoa, mohon pada Allah supaya Islam itu dikuatkan oleh orang yang Allah cintai. Apakah itu Abu Jahal, apakah Umar. Ternyata Allah mencintai Umar. Umar masuk Islam kan. Nah, jadi Abu Jahal mati dalam kafir. Nah ketika Umar masuk Islam, orang-orang yang tadinya takut-takut jadi berani munculkan Islamnya. Itu kelebihan Umar.